besok tuh menurut gue ya, produsen permen yang lain boleh tuh. Boleh deh. Ngomong sama Pak Menko kalau mau ketemu orang lagi, mestinya Iya, ajak bawa kita gitu ya. kita. Ajak kita. Kan banyak Biar tuh. gue bawa channel macan idealis kan, wow, dipegang sama Elon Musk baru keren. Iya, gue juga. Tapi gue nggak mampu bayar, Bang. Ntar gue titip buku gue. Nah makanya emang bayar bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Dan hari ini gue kedatangan lagi jawara dari kampung Bang Hendri Satrio. Yes. Sahabat PSI. Kenapa kok sahabat men? Ya sahabat lo kayak di TV di mana-mana ada PSI mulu masalahnya. Kan gue mengasumsikan lo sahabat. Oh iya boleh. Berarti kan? Gue perhatian loh PSI itu. Perhatian ya. Ya walaupun sekarang Samara udah gak di situ. Sahabat. Tapi gue perhatian karena waktu itu salah satu alasannya bukan cuma banyak teman gue di situ, tapi ada mahasiswa gue juga di situ. Jadi gue perhatian banget tuh sama dia. Mahasiswa lo? Samara tuh waktu Mahasiswa lo itu mahasiswa lo sempat ya? mahasiswa. Sempat jadi mahasiswa? Samara kan? Enggak, yang biarlah. Oh, enggak, beda fakultas. Oh, bukan. Kalau jadi mahasiswa gue pasti gue paksa lulus tuh. Gue paksain. Karena kan iya itu kan. Lo bayar nilai ya? Ya gue baik, tapi begini. Waktu dia jadi mahasiswa kan Mas Anies tuh yang jadi rektor. Oh, rektornya ya? Rektor. Mak, itu jadi ini barang nggak lulus, terus dia jadi ini ketum di situ. Terus kritiknya kenceng bener ya? Ya. Yang kritik kambing itu loh, apa? Oh iya, tapi kan sekarang udah jadi. Udah jadi. Sebenarnya harusnya dia inget tuh apa kata Mas Anies kan bagus tuh. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Nah, gitu tuh. Tapi luar biasa ya, Mas Anies ini dia apa namanya? Ternyata pemerhati juga lagu-lagunya Giring. Oh, Dia ngerti juga bang lagu-lagunya Giring. Oh, gue bilang ternyata dia nggak kaku juga. Iya. Gue pikir kaku gitu loh bang. memang ya itu ya. Cuma gue sih sayang sih kalau ada mahasiswa yang nggak selesai, apapun alasannya. Karena sebenarnya jadi mahasiswa itu kan tentang kedewasaan sih. Kalau lo dewasa dan bertanggung jawab pada diri lo sendiri, apapun itu lo akhirnya lo selesaiin gitu. Samara tuh juga waktu jadi mahasiswa gue juga aktif sekali tuh, dia magang di tempatnya Ahok lah inilah itu. Tapi ini anak memang dari dulu duduk paling depan. Ini Emang orang pintar Samara ini ya? tipikal anak yang cerdas, Iya. independen. Memang independen dia. Lu dosennya langsung tuh? Dosen langsung. 4 mata kuliah kalau gue nggak salah. Iya. Dan visioner gitu. Jadi gue sih waktu dia masuk PSI dan langsung jadi ketua nggak kaget gue, karena emang ini anak berpotensi. Sebetulnya mestinya sih dia bisa berkiprah lebih jauh ya, karena gue rasa salah satu calon pemimpin yang bisa kita harapkan lah di Indonesia. Lo gila, dia udah keluar lagi nih. Enggak, dari dulu gue begitu. Lo kayak seneng dulu banget begitu. kayaknya. Bukan, dari dulu gue begitu. Makanya kemarin tuh gue bingung juga kenapa sampai Samara keluar, kan sayang gitu. Tapi ya itu adalah pilihan dia. Jadi kalau kan banyak tuh di netizen bilang ini pasti gara-gara pengaruh suaminya. Gue sih yakin nggak juga gitu. Karena ini anak dari dulu independen. Lo bayangin aja ya, dia tuh bisa, dia bertanya nih di kelas. Terus kalau dia nggak puas, dia bisa ngajak gue diskusi lama gitu. Waktu itu pertanyaan dia salah satunya Oh, adalah, dia kritis ya? Apa kritis. dosen dia kritis? Iya. Dia tunjuk tangan, dia bilang, "Pak, kan gue ngajar komunikasi politik, opini publik. Terus ada strategi kampanye gitu-gitu. Kalau nggak salah waktu itu di komunikasi politik dia nanya gini, Bapak setuju nggak kalau Soeharto dikasih gelar pahlawan nasional?" Terus gue bilang, "Saya setuju." "Kok Bapak setuju sih?" Wah, terus dia kasih alasan panjang tuh. Terus gue bilang, nanti kita ngobrol lagi. Setelah selesai kuliah, dia beneran ngajak ngomongin. Dan dia kasih gitu gambarannya kenapa dia nggak setuju Soeharto jadi pahlawan nasional. Dan gue hargai itu. Oke. Dijabarin tuh semua? Atau Dijabarin, walaupun gue bilang, ya Sam, whether you like it or not, tapi ini orang memang nggak murni bagus banget. Tapi kelebihannya juga banyak juga gitu. Iya. Dan kalau jadi pahlawan nasional kan udah ada komitenya tuh. Iya. Jadi seru nih sebetulnya. Dan dia bisa kasih kesempatan sama teman-temannya untuk lebih tampil dibandingkan dia sih.
Keren sih. Dan generasi dia seingat gue tuh di angkatan dia ya, banyak yang bagus-bagus loh. Ada yang namanya Leili, sekarang jadi penulis novel. Bagus novelnya. Itu ya gue sih bangga ya mahasiswa gue begitu ya. Terserah deh mahasiswa gue bangga apa enggak. Maksudnya dia bilang kan mahasiswa gue gini apalagi dosennya kata dia. Bukan. Mahasiswa itu bagus kan gimana dosennya. Ish, nggak boleh begitu. Itu Rian. Ya mahasiswa itu bagus gimana dosennya. Berarti yang kalau yang nggak lulus itu rektornya kurang bagus dong berarti. Kan mahasiswanya, dia kan dosennya bukan gue. Jadi gue nggak pengen menyakiti hasil dosennya. Enggak rektornya. Oh rektornya bagus. Rektornya bagus. Bagus. Ngomong-ngomong, tadinya gue pakai jas, man. Oke. Cuma karena lo pakai kaos, gue kan nggak mau disamain. Jadi gue taruh jasnya supaya kita sama-sama nggak pakai jas gitu. Oh, jadi gitulah. Ini kan lebih tajir dari gue, bro. Ampun. Jadi kalau dia pakai kaos oblong gini bagus. Jadi gue tadi lepas jas. Gue begitu lihat, wah ini bisa disamain. Tapi bedanya yang ini kaos putih. Kaos Yang di putih. sana kaos hitam. Iya. Bang, ini Bang. Kalau kayak terakhir sama Samara sempat komunikasi nggak? Waktu gue nerbitin buku gue Momentum itu, dia nulis ini endorser. Oh, Gitu. di situ. Iya, gue kirim. Ini mahasiswa kebanggaan lo lah ya, ini ya. Mahasiswa mahasiswa salah kebanggaan satu lo ya. banggaan gue. Dan menurut gue itu tadi gue bilang, dia ini bisa jadi salah satu top leadernya Indonesia gitu. Benar gue serius ini Iya ngomongnya. benar. Karena dia udah ini. Sekarang udah ini ya, udah. Bukan karena hijrah. itu juga. Bukan karena itu juga. Gue dari dulu komunikasi bagus kok sama dia. Lo bayangin ya ini anak ya. Iya. Di Jakarta tuh suaranya terbanyak loh di PSI kalau nggak salah. Oh banyak dia. Dia banyak banget, cuma gara-gara PSI nggak lolos, jadi dia nggak lolos, kan kasihan. Sebenarnya dia bisa masuk Senayan ya kemarin Iya, tuh. dan bagus banget tuh kalau bisa masuk Senayan. Suaranya dapet ya, tapi Dapat thresholdnya lolos. Ya. 114.000 kalau gue nggak salah. Iya. Banyak. Lo ikut nggak kemarin? Dapat. Berapa lo dapat? Kan lo sama-sama yang nggak lolos ke Senayan kan? Yang nggak lolos. Udah lo buka-bukaan aja. Lalu bisa belajar dari dia. Iya. Coba lo waktu itu para Madinah ketemu gue. Iya. UI sih lo. Nggak lolos deh jadinya. Itu bisa dimainin. Aduh. Bang. Ini gue lucu. Tadi kan gue kemarin sempat nonton lo tuh yang di TV One Demokrasi apa? Catatan Demokrasi. Catatan Demokrasi. Lo pengamat di situ kan di apa? Jadi ada satu sampai orang PSI itu lawan lo Bang. Kang Andi. Andi satu lagi Andi Budiman. sebelahnya itu Arya Bima. AB. Sebelahnya lagi Bang Ges kan Ges Khalifa. Di situ lo memang terlihatnya memang terlalu mencintai PSI. Gue melihatnya gitu ya. Terlalu perhatian ya gue. Terlalu perhatian sama PSI. Nah, case yang perlu apa namanya? Perlu mungkin gue tanya komentar lo Bang ya. Mengenai pertemuan antara Jokowi sama Anies kemarin kan. Ini kan ya mau nggak mau seperti yang lo bilang kemarin ini ada yang bingung nih jadinya ini kan. Ada yang bingung nih. Menurut lo gimana soal pertemuan kemarin tuh? Yang naik mobil bareng tuh kan? Ya bagus. Bagus tuh dalam arti memang Pak Jokowi ini jago ya. Dia ini memang tokoh bangsa lah. Jadi dia rawat semua komunikasi tuh dengan baik gitu. Sebelumnya kan juga ketemu juga sama Ridwan Kamil, sama Khofifah gitu. Sekarang sama Mas Anies. Nah ini kan artinya negara tuh sebenarnya support ini Formula E. Nah jadi menurut gue sih bakal lancar-lancar aja ini Formula E setelah dikunjungi Pak Jokowi gitu. Oke. Berarti udah nggak dikritik lagi ntar Formula E? Ya kalau partai yang di DKI itu apa? nggak selama Mas Anies PSI. ada sih dia pasti kritik lah kan bahannya itu. Ya. Tapi ya udah sih terserah aja dia lah. Gue kan gini loh, kan itu partai anak muda ya. Jadi waktu bikin, ini teman gue banyak sih tuh, men. Banyak, temen gue juga banyak sih. Iya. Makanya sebetulnya kalau apa pergerakan politiknya kurang ngayun gitu ya. Gue sedih juga gitu. Politik kan bisa ngayun juga harusnya. Nggak gitu terus, ini kan monoton terus gitu. Tapi anak-anak PSI itu enak-enak kok orangnya ya. Bertemannya enak-enak kok. Iya, asik-asik aja gitu. Asik-asik kok, Kalau nggak di TV gitu. Kalau di TV lucu jadinya ya. Iya. Jadi Tapi menarik. Ya kemarin itu kan sebetulnya ya kalau pertemuannya Mas Anies sama Pak Jokowi itu kan pasti banyak obrolan itu. Gue sih tebak
pada saat mereka jalan bareng tuh nggak ngomongin Formula E juga. Dua-duanya nggak ngerti gue rasa. Jadi maksudnya ya mungkin Mas Anies cerita lah tentang Formula E itu, Pak Jokowi juga nggak nanggepin. Tapi kan nggak mungkin tuh jalan lama gitu ngomongin Formula E gitu. Dia nanggepin. Cuma kan nggak mungkin jalan terus kan misalnya Pak Jokowi nanya ya, kira-kira nih ya, Mas Anies, Pak Anies kira-kira siapa pembalap terkenal dari Formula E gitu kan? Itu kan pertanyaan susah dijawab. Siapa coba lu tau nggak? Ya, makanya ini karena ini kan baru kan, yang diperkenalkan ini teknologinya, gitu. Nanti masalah pembalapnya kita bisa kenalin satu-satu. Tapi kan nggak mungkin ngobrolin itu, ini kan pasti ngobrolin masa kini, masa depan juga, gitu. Mungkin kira-kira nanti kalau jadi presiden IKN mau diapain, mungkin gitu ya ngobrolinnya. Hal-hal kayak gitulah. Tapi gue seneng sih ngeliat kemarin tuh kelihatannya memang adem dan guyup ya. Guyup dan membantah semuanya gitu kan. Ada persepsi Pak Jokowi ini berseberangan dengan Anies Baswedan setelah temennya Pak Jokowi kalah lawan Anies. Ya Ahok gitu. Ya. Tapi ternyata bisa healing juga tuh pertemanan ya. Iya. Asik juga gitu. Iya. Apa ada temennya yang ditugasin ketemu Elon kan, dia ketemu Anies. Gitu. Elon Musk sama Anies. Gitu. Jadi bagi tugas sebenarnya. Bagi tugas. Oh jadi itu. Jadi kalau Elon Musk yang ketemu temennya Menko gitu ya. Prime Minister kalau ketemu tapi Anies, udah diralat presiden gitu. Presiden. Jadi maksud lo lebih keren Anies gitu dibanding Elon Musk? Ya. Atau lebih keren yang ketemu ini itu dibanding ngomong-ngomong Elon Musk itu ya. Itu selain kan banyak tuh ya. Delegasinya ya. Kadin. Enggak, maksud gue emang gitu ya. Tapi gue juga susah nih. Gue mencari kata-kata supaya kita gak kena undang-undang ITE. yang dibilang Perdana Menteri itu ya, mana? Iya, yang dibilang Perdana Menteri. Tapi kan Elon itu kelihatannya kayak nggak mandi ya gitu, berantakan. Tapi emang dia sederhana sih orangnya. Pakai kaos aja gitu. Emang dia nggak tahu ya yang datang ke dia itu adalah Menko. Sebuah negara berpenduduk 270 juta jiwa. 270 juta jiwa yang termasuk yang paling banyak. Negaranya juga termasuk yang luas gitu. Tapi dihadapinnya pakai kaos oblong. Jadi maksud lu dia diremehin gitu. Diremehin di sana. Ya gue nggak tahu emang sih. Emang setelannya aja kali, Bang. Emang setelannya aja kali. Iya sih, waktu ketemu. Kan gue pakai kaos bukan karena ngeremehin lo. Iya. Gitu kan. Emang setelan. Waktu ketemu Erdogan dia pakai jas tapi men. Pakai jas. Tapi kan Erdogan. Erdogan kan presiden. Bukan menteri. Ini kalau ini kawasan juga pakai kawasan ya. Iya. Tapi kelihatannya teman-teman kita dari Indonesia tuh yang kemarin itu bangga bener ketemu Elon Musk ya. Iya. Emang begitu bro ya? Gua ngeliatnya sisi kemarin tuh kan gua nonton videonya. Gua ngeliat wah ini Kopiko bayar berapa nih? Oh iya sampai dikasih begitu ya? Ini Kopiko bayar berapa nih gua bilang nih kan? Iya. Itu pertemuan Elon Musk Bang. Elon Musk itu di dunia apa ya? Di dunia sosial media, di dunia kripto itu kan dia kuat Bang. Jadi kalau gua lihat di saat dia ngapain aja gerakannya tuh dilihat orang tuh Bang, Elon Musk tuh. Tapi pas dia ngasih kopi itu kan permen kopi begini. Dia bilang di kepala gue nih berapa Kopiko bayar nih? Dibawa dari Indonesia loh niat kan. Itu jangan-jangan emang sponsornya tuh. Oh gitu ya? Sponsor perjalanan gak tahu juga. Kopiko punya siapa Kopiko ya? Mayora. Serius loh? Kopiko tuh Mayora coba di Google. Serius loh? Kopiko tuh Mayora makanya lo makan. Oh gitu ya? Wah ngeri bener. Ini kita ngebahas Kopiko emangnya lo disponsorin Kopiko juga? belum. Kopiko. Gue bagi dong permennya. Kopiko. Mayora. Oh iya bener Bang. Mayora. Kemarin ada orang Mayora emang? Yang Kopiko, Mayora bukan yang minyak kemarin itu. Mayora tuh nggak perlu ikut kemarin. Yang penting fotonya ada. Enggak, yang minyak itu gimana Bang? Oh yang mana? Beda lagi tuh ya? Wimar. Iya. Emang Wimar punya sama Mayora? Ya, nggak ada hubungannya. Katanya sih nggak ada hubungannya. Tapi itu pertanyaan lo bagus tuh. Pertanyaan lo bagus. Ini yang nanya bukan Hensat ya, yang menanya. Gue kan pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaan. Iya bener juga tuh pertanyaan tuh. Di antara banyak permen produksi Indonesia, kenapa Kopiko gitu? Dan bawanya satu plastik gede gitu loh. Iya niat gitu, nggak boleh dimakan tuh. Iya. Bang itu
gue yakin sahamnya Kopiko naik sih harusnya ya. Dengan dibeli sama bukan dibeli, dimakan sama Ditunjukin Elon Musk itu Elon kan. Musk. Walaupun Elon Musk pakai kaos. Nggak apa-apa. Yang ngasih Bang. Kopikonya pakai jas kan, Ya. tetap keren. Itu yang ngasih siapa ya? Pak Menko ya? Pak Menko ngasih. Oh. Besok tuh menurut gue ya, produsen permen yang lain boleh tuh Boleh tuh ya. ngomong sama Pak Menko kalau mau Pak ketemu Menko. orang lagi, mestinya Iya, ajak bawa- kita gitu ya. kita. Ajak kita. Kan banyak Biar tuh. gue bawa channel Macan Idealis kan, wah dipegang sama Elon Musk baru keren tuh. Iya, gue juga. Tapi gue gak mampu bayar, Bang. Daftar gue Gua titip buku gue. Nah makanya emang bayar bro. Nggak tahu gue. Ya orang ada videonya kan begitu. Itu dilihat berapa banyak orang itu, Bang. Iya ya. Anggap kalau misalnya tidak bayar, itu wah Kopiko diuntungkan sih. Sponsorship. Terus ada ini dong, ada fee keberanian. Fee keberanian. Iya keberanian tuh dalam arti berani gitu Pak Menko nunjukin Kopiko pegang ya Mas ya. Iya, Mas. Jangan panggilnya Mas kan? Iya. Mas, iya dong Emang gitu? Mas dong. Oh, Elon Musk. Kan Elon Mas. Mas pegang Mas ya gitu. Terus Elon Mas ketawa gitu kan. Itu menarik juga sih, itu nggak dibahas di media loh bro. Iya. Memang ini hebat juga. Ya lagi-lagi sekali lagi itu yang nanya dia ya gue. Aduh. Gue jadi pengen ketemu Kopiko. Tapi lo siapa orang terkaya yang pernah lo temuin? Orang terkaya ya, Bang. Kalau orang dibilang kaya itu kayak banyak duit cashnya atau kayak asetnya gitu loh, Bang. Ya yang lebih tajir lah, tajir. Jadi jangan kaya lah. Yang menurut lo tajir itu siapa yang paling tajir pernah lo temuin? Yang dikenal publik mungkin CT kali, CT. Oh, waktu itu gimana perasaan lo? Ya seneng sih, Bangga. bangga lah. Karena kan CT kan ketua IKA Budut, Ikatan Alumni Budut. Gue kan di Budut. Ada mindernya? Minder sih enggak sih, kan abang. Oh. Abang jadinya. Oke. Nggak pengen dapat proyek juga kan? Hah? Kagak serius ini. Tapi lo ketemunya dalam rangka apa? Ketemu serius gak misalnya? Ngobrol aja kayak begini ngobrol. Gitu, Tapi bukan, nggak maksudnya ketemu serius tuh memang dijadwalkan, terus lo ketemu begitu memang ada di jadwalnya gitu agenda CT ketemu Vasco Rohemi gitu. Iya, Emang begitu? iya. Sendirian lo ketemu? Sendiri sama temen gue sih ada ketemu sama temen Oh, gue. emang pengen ketemu aja nggak pengen dapat proyek nggak? Enggak. Tapi mungkin kalau misalnya Pak CT mau investasi di Macan Idealis boleh juga. Gue kayaknya harus bawa Menko investasi Macan Idealis. Iya, Bang. Sini kan ada Transmart ini enak bro. Iya, ada Transmart di sini kan, Pak CT. Terus Baskin Robbins. Baskin Robbins, Kita ya. sebutin produk aja kan, Iya. subscriber lo banyak. Nah, Bang, menurut lo pertemuan Elon Musk dengan delegasi Indonesia kemarin tuh apa pembahasannya di situ, Bang? Yang terjadi di situ kan? Di situ kan gue lihat tuh, gini loh, gue ngeliatnya, ya gimana ya? Emang di Indonesia mereka ini kan keren-keren nih, kayak Mas Anin, gitu kan? Yang Iya. lain-lain tuh, Rosan. Terus Tapi apa di lagi situ ya? gue lihat jadi kayak, Iya makanya kayak lo ketemu CT. iya, kayak di foto-foto gitu gue bilang. Di sini kan keren, Bang, mereka itu, Bang ya. Iya. Pengusaha-pengusaha besar loh di sini itu mereka itu kan. Minimal yang selfie tuh Elonnya gitu ya. Iya, gitu kan. Pak Menko, selfie gitu kan. Abis itu dia posting di Twitternya dia kan, abis ketemuan gitu. Iya. Kembali ke, tapi dia selfie gak sih? Hah? Dia posting sih, cuma Posting. di Elon Musk Club ya kalau nggak salah ya. Iya. Bukan Elon Musk, Tesla Club. Rapat yang dipublikasi, bukan rapat, ya pertemuan yang dipublikasikannya itu kan mungkin yang udah setelah pembahasan-pembahasan yang lain-lain gitu kan, ya pembahasan yang santai-santai, pembahasan makan permen kan, Ah, pembahasan makan permen, pembahasan makan yang itu. Sebenarnya bukan pembahasan yang penting sih sebenarnya dibahas. Harusnya, gue pengennya sebenarnya tahu pembahasannya apa sih di situ yang sesungguhnya gitu loh, Bang, sebenarnya. Iya kan pasti kalau menurut gue sih dirahasiakan, tergantung nanti hasilnya. Kalau hasilnya bagus, ya diumumkan gitu. Kalau hasilnya nggak bagus, ya mudah-mudahan sih bagus ya hasilnya. Mungkin nanti akan keluar lagi pembahasan Banana Republik kan. Waktu itu kan Pak Luhut bilang Indonesia ini bukan Banana Republik, jadi jangan banyak-banyak ngatur gitu. Tapi terus dia datang ke Elon Musk, Iya. habis ngomong gitu. Jadi gue bingung juga sih secara komunikasi ya. Dia mau datang, Bang, ke Indonesia katanya lu, Mas. Nggak gini loh maksud gue, kan sebelumnya Pak Menko bilang jangan banyak ngatur lah, Indonesia kan bukan Banana Republik gitu. Tapi setelah itu Pak Menko ketemu lagi sama Elon.
Lo paham gak sih Berarti maksudnya? udah terima aturannya gitu. Jadi emang gimana sih itu ya? Bingung saya terus terang pemirsa. Tapi ya udahlah, kita anggap aja itu sukses lah. Kemarin Pak Bahlil ikut ya? Nggak kelihatan ya Bang itu ya. Nggak kelihatan ya? Harusnya ikut ya. Mungkin karena usulan penundaan pemilu gagal, makanya dia nggak diajak. Jadi maksudnya, tapi gini Bang, mengenai penundaan pemilu nih ya. Ini gua kan sempat ngundang Bang Sinton kan di sini kan di Wacana Dialog sini kan ngobrol gitu. Gue bilang ini Bang Sinton ini keren juga gue bilang nih. Dia dari partai penguasa, ofensif betul loh, kritiknya tos tajam tung tang tung. Sampai dia nge-tweet gitu kan. Nge-tweetnya kenceng banget ini kan. Katanya itu di minyak itu ada indikasi apa gitu-gitu kan dalam pembiayaan 3 periode gitu-gitulah. Dan gue konfirmasi, lo bener Bang? Bener, ya memang iya kata dia. Lo itu harus diselidikin kayak gini. Ini gimana ceritanya? Lo tau gak kenapa dia berani, men? Dia punya hak imunitas, men. Jadi anggota DPR, bebas bener ngomongnya. Gitu, dia nggak takut. Tapi itu bagus dan logikanya Bang Sinton tuh menurut gue masuk akal juga. Karena sebelumnya kan, ini 3 periode kan. Pak Menko yang satu lagi kan bilang Menko yang mana? ya, satu lagi Yang hukum. bukan. Menko yang mana Bang? Oh yang kuning. Yang satu lagi dia bilang saya dapat aspirasi dari petani sawit. Menangkap aspirasi dari petani sawit. Gitu. Dan kata salah satu majalah itu Tempo kan bilang itu Wimar gitu kan. Wimarnya ketangkep kan sekarang. Jadi sebetulnya logikanya nggak istimewa banget nih Mas Sinton nih. Tapi karena dia anggota DPR dan imun gitu ya, berani dia ngomong gitu. Kalau kita kan agak-agak mikir gitu, pelan-pelan. Ini Macan Idealis tuh kalau acara ngobrol gini beloknya cepet ya. Dari apa ke apa gitu. Jadi gua ngomongin sih. Temanya nggak jelas. Bayangin loh dari situasi. Samara ke Elon Musk di sini lagi. Sampai ke Elon Musk, sampai ke Washington ya kan? Iya. Tapi memang isu-isu Republik ini dalam seminggu terakhir ini keren banget ya. Banyak yang unik-unik dan alhamdulillahnya itu kan menjadi sebuah berkah buat Bang Henry. Akhirnya tiap hari muncul di TV. Karena ya pengamat lo doang sekarang nih. Tiap hari. Banyak yang lain. Lu tiap hari. Gue punya tel TV. Lah muka dia lagi. Gue bilang. Muka dia lagi. Itu ini pengamat yang gagal paham kalau kata orang Messi kemarin. Iya. Pengamat gagal Tapi gue juga gak sakit hati juga dibilang gitu. Gak sakit hati. Karena memang pemahaman itu emang beda-beda gitu. Ya kan dia juga gak paham kalau sebenarnya gue perhatian sama dia kan. Iya lah ya kayak PSI memperhatiin sama Mas Anies kan ya. Iya. Itu kira-kira ya, ini menurut lo ya. Bang, lo mau cobain kopi asli Indonesia gak? Ini kopi apaan? Tapi bukan permen. Oh, bukan permen. Kopi beneran. Harusnya dibawa kopi beneran ya tadi ya. Iya. Bawa kopi gayo gitu kan. Tapi iya ya, itu angle bagus tuh bro. Lo mesti undang Mayora tuh. Undang ya? Kita undang ya? Iya. Kapan kita undang Bang? Atau lo undang aja Pak Luhut. Gue gak berani Bang. Kenapa gak berani? Ntar kayak Bang Aris lagi. Bro, Luhut aja bisa ketemu Elon Musk, masa gak bisa ketemu lo? Oh iya benar. Bedanya lo sama Elon Musk banyak ya? Banyak. Samanya satu, gue pakai kaos sama pakai kaos doang. Sama. Ini balik lagi ke topik ya. Jadi memang Indonesia itu memang benar-benar beragam sih. Jadi pertemuan Mas Anies dengan Pak Jokowi itu gua rasa akan banyak lagi pertemuan-pertemuan yang lain. Misalnya kayak peresmiannya Jakarta International Stadium tuh. Yes. Itu kan juga pasti Pak Jokowi nanti yang meresmikan. Gua rasa Pak Jokowi udah mau datang kalau gitu-gitu berarti ya. Oh iya. Dia kan gini lah ya. Kan udah gak ada kepentingan lagi, dia kan gak jadi maju kan? Gak jadi maju. Confirm ya? Itu confirm gak jadi maju ya? Harusnya sih confirm ya. Yakin lo? Gue yakin lah. Sebenarnya Pak Jokowi ini mau gak sih maju? Menurut lo? Menurut gue? Iya. Kalau mau sih mau gue rasa. Oke. Tapi setelah dia melihat berbagai tayangan, termasuk tayangan Macan Idealis mungkin ya. Dia akhirnya meralat keinginannya itu dan kembali menjadi negarawan. Iya. Pak Jokowi itu kan sosoknya itu kan sederhana banget, men. Makanya waktu kemarin gue sebenarnya sih surprise sih. Walaupun udah dapat gosipnya ya kalau Pak Jokowi mau datang ke Formula E itu,
Tapi menurut gue surprise loh. Dia memang benar-benar pada saat bilang kita harus jadi satu, rekonsiliasi. Dia rekonsiliasi bener gitu. Dilakuin sama dia ya. Boleh juga Pak Jokowi itu. Iya, dan menurut gue itu kemarin langkah yang bagus banget. Dan Mas Anies proper banget menempatkan Pak Dirinya. Jokowi. Jadi ya gesturnya kan dia berada di belakang Pak Jokowi. Terus dia tidak bicara sebelum Pak Jokowi izinkan bicara. Dan yang paling penting Mas Anies itu kemarin mentaati prokes banget men. Sampai nggak buka masker tuh. Iya, maskernya apa mereknya Bang itu? Tetap. Nggak, maksud gue kalau lu ya ngedampingin presiden berdua buka masker dong, biar kesorot kan. Iya, Sat, iya. gitu. Ini Mas Anies tuh nggak sama sekali. Kalau Pak Jokowi? Pak Jokowi buka masker karena mungkin dia udah di booster. Udah di booster. Jadi maksud lo? Kalau di booster kan nggak apa-apa. Bukan, Mas Anies itu tetap pakai masker. Sedangkan Pak Jokowi nggak pakai masker. Iya kan? Pak Jokowi Biar nggak pakai kesorot, Pak gitu. Jokowi nggak pakai masker karena dia tahu Anies pakai masker. Lagi pakai masker. Jadi kalau Anies nggak pakai masker dia pasti pakai masker. Kira-kira gitulah. Iya. Atau mungkin nggak mau bahas face recognition. Bang, Tapi hebat ya ini. Bang, lu dari setelah pertemuan presiden dengan gubernur DKI itu kemarin sempat kontekan sama Mas Anies ya? Enggak, belum. Belum ada kontekan. Ya lo pikir dia abang gue apa? Enggak, mau ngapain kok? Kayak lo mencintai banget rektor lo dulu itu kan kayaknya kan. Oh, ya mau Layaknya lo gimana mencintai lagi? PSI gitu kan sama. Mau gimana lagi dulu? SK gue jadi dosen Paramadina beneran dia men. Ini mau gimana dong? Iya. Iya, Kan makanya. lo sempat kemarin ketemu Bang Ges ya. Ya, Lo Bang Ges hampir hari-hari kayaknya komunikasi ya. iya kali. Oh berarti belum tentu juga. Ya kan gue nggak tahu men. Emang Bang Ges sama Anies ada hubungan apa? Kan sama. Ya gak gitu Sama, juga Bang. kali. Iya ya, tapi masa setiap hari? Kontakannya? Enggak, lo gak ada nanya-nanya sama dia, gak ada? Enggak, Mas Anies enggak, gimana ceritanya besok, kemarin tuh gitu, ada nanya sama dia. Ya kalaupun gua ketemu kan gue pasti bilang sama lu pura-pura gak ketemu. Iya. Biar gak kebaca dong. Biar gak baca, iya. Kalau gua semuanya buka terlalu kebaca nanti. Kelihatan lo ya, sahabat banget sama Iya. PSI jadinya ntar ya. Tapi lu kalau ini bro ya, itu kan sebetulnya Formula E itu Mas Anies ini kan dibantuin sama pentolan Nasdem juga tuh. Walaupun kan itu IMI ya, Bang Roni itu kan. Iya, Tapi itu kan Nasdem ya. Nasdem. Menurut Oknum lo dia. mungkin nggak ada campur tangan Nasdem tuh di pertemuan kemarin? Oh iya. Bisa jadi. Itu pertanyaan itu dijawab. Iya. Jadi bisa jadi begitu juga. Pertanyaan lo ini bisa jadi pernyataan tuh Bang. Ya. Emang cerdas Bang Hendri ini ya. Nggak kan kalau di politik kan kita Lo gak mesti- salah Bang, guru besar di Paramadina. Nggak, belum. Gak salah lo. Ya, maksud gue kan kita melihat politik itu kan nggak hanya satu poin bro, harus lihatnya banyak Iya, poin iya. supaya kita juga Sementara dapat di sini ceritanya. presiden sama PDI kayaknya agak kelihatan kayak agak kurang harmonis ya sekarang ya. Semenjak ada isu-isu 3 periode itu gitu kan. Oh, justru Bu Mega lagi sering belain Pak Jokowi. Misalnya ya, dia bilang, Tapi soal minyak Bu Mega belain. iya belain Pak Yang Jokowi rebus kan. itu kan, yang rebus. Iya, terus kenapa banyak antri minyak goreng tapi beli baju lebaran? Baju lebaran. Terus mahasiswa demonstrasi pada ngerti gak sih gitu. Itu kan Iya. sebenarnya belain Pak Jokowi itu. Dia lagi bertindak untuk membela petugas partainya mungkin. Tapi itulah fungsinya Bu Mega gitu. Dia belain Pak Jokowi. Jadi kalau kata orang lagi tidak baik-baik saja hubungannya menurut gue juga enggak. Tapi di satu sisi ujung tombaknya ini kayak Bang Sinton ini kenceng banget. Ke Oh iya benar. bukan ke Jokowi kan. Kayak ini ya. Iya. Tapi ini menarik tuh apa Bang Sinton tuh. Ya makanya itu tadi gue bilang logikanya sebetulnya nggak keren-keren amat gitu. Karena sebelumnya kan ada ceritanya yaitu Pak Menko ini yang satu lagi yang warna apa tadi lo bilang? Iya. Yaitu Kan Iya. Menko nggak ada yang warna hijau Bang, emang ada ya? nggak ada. Merah, kuning, hijau. Merah ada nggak merah? Merah nggak ada, Nggak ada kan? Kalau kuning ada. kuning ada, Hijau nggak? Ada nggak? nggak ada, dua-duanya netral. Di langit yang biru gitu kan? Biru ada nggak?
Biru sebetulnya yang biru ini mungkin dipersepsikan biru tuh. Menko yang satu. Berarti Menko cuma satu dong. Kuning. Kuning. Oke. Kuning 2, bro. Marves kan kuning juga. Oh iya bener ya. Iya. Itu salah siapa kalau yang merah nggak dapat Menko? Iya. Oh iya bener ya. Dulu dapat tuh padahal Nggak ada satu. Menko ya merah ya. Iya. Tapi kan merah udah punya presiden. Iya, udah punya presiden, ketua DPR, kurang apa? Iya. Ya nggak perlu Menko lagi lah. Masa semuanya mau di. Kuning juga dapat Menko banyak. Ketua MPR juga dapat. Kalau ketua MPR sama ini emang berkawan ya. Iya. Ketua MPR sama Menko itu berkawan. Kalau lu Berkawan dapat nggak? apa tuh? Abang? Menteri berapa menteri? 2. 2. Habis itu apa lagi? Udah. DPR, wakil. Itu mah Iya, pasti ya. Iya. Oh iya. Ya kalau DPR kan udah parlemen udah otomatis lah bang, bukan karena request dari penguasa dong, Iya. menyesuaikan dari jumlah kursi partai, Iya. gitu. Tapi lumayan dapat 2 lah. Bang, lo selama ini kan lo ngamatin politik tuh udah lama bang ya. Lu cepet banget beloknya sih. Giliran ngomongin partai lu ya beloknya cepet. Gimana tadi? Lo kan selama ini kan udah lama nih jadi pengamat politik ya bang. Iya. Lo ada nggak sih apa namanya kepintas di kepala lo? Gue pengen juga ikutan politik praktis.